Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Oke adik, perkenalkan saya Muhammad Riko. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Kali ini saya akan melakukan pengkajian terhadap adik mengenai kesehatan adik. Apakah adik bersedia? Ya, bersedia. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa dek? Anggi. Oh adik Anggi ya. Umurnya berapa? 16 tahun. Oh 16 tahun. Boleh disampaikan dek, keluhannya hari ini apa? Batuk, panas, mencret. Batuk, panas, mencret ya. Oke dek, sebelumnya saya akan mengecek tanda-tanda vital dulu nggih. Ya. Oke, permisi tangannya. Oke dek, selanjutnya saya cek suhu dulu ya. Ya. Mau ditaruh sendiri kah? Ya. Silakan. Oke, tangannya boleh disilangkan ya. Sudah ditaruh. Tangannya disilangkan di dada. Oke. Sambil tanya-tanya ya sambil menunggu suhunya. Adiknya tadi batuk ya. Batuknya itu ada riaknya atau enggak dek? Ada. Oh ada riaknya ya. Oke. Riaknya itu sulit dikeluarkan apa mudah dek? Oh berarti sulit dikeluarkan ya. Ya. Sulit dikeluarkan. Oke dek, tadi adiknya katanya mencret ya. Itu fesesnya cair apa padat? Cair. Oh cair ya. Itu banyak apa banyak apa dikit dek? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Biasanya adik kalau buang air besar itu sehari berapa kali? Lebih dari lebih dari 3 apa cuma 1 kali saja? Lebih dari 3. Oh lebih dari 3. Suka makan pedas adiknya? Suka banget. Oh suka banget ya. Oke. Sebelumnya apakah adik mengalami stres? Ya, stres. Stres ya? Tugas. Karena tugas. Oke, karena tugas. Sebelumnya pernah konsumsi obat alergi atau gimana? Tidak. Oh tidak pernah konsumsi obat. Kalau mau buang air besar atau setelah buang air besar itu perutnya sakit gak dek? Sakit. Sakitnya seperti apa? Diiris-iris, ditusuk-tusuk atau nyut-nyutan? Nyut-nyutan. Oh nyut-nyutan. Oke. Oke dek, saya sudah melakukan pengkajian terhadap adik. Jadi saya akan bacakan hasilnya ya. Untuk tekanan darah adik 90/70 itu termasuk kategori rendah ya dek ya. Biasanya tensinya berapa dek? Itu normal. Berapa normalnya? 110. Oh 110 ya. Jadi ini termasuk kategori yang rendah ya dek ya. Jadi adik harus banyak-banyak makanan yang mengandung zat besi ya dek. Seperti sayur-sayuran hijau itu banyak zat besinya dek. Jadi cepat untuk menaikkan tekanan darah. Dan juga suhu adik di sini 39,8 dek. Nah itu termasuk suhu yang tinggi. Jadi adik harus sering-sering mengkompres atau minum obat penurun panas agar panasnya cepat turun dek. Oke, sebelumnya terima kasih saya sudah diizinkan untuk mengkaji kesehatan adik. Ya, sama-sama. Oke, jadi nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lainnya untuk proses penyembuhan adik. Oke adik ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riko dengan NIM 2223031011016 dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang analisa data dan juga intervensi keperawatan. Berdasarkan video pengkajian yang telah saya buat minggu kemarin, maka didapatkan data, ada 2 data. Yang pertama ada data subjektif dan juga ada data objektif. Nah, data subjektif ini saya dapatkan yang pertama yakni
pasien mengatakan batuk berdahak dan sulit untuk mengeluarkan dahak. Yang kedua, pasien mengatakan tubuhnya terasa panas. Yang ketiga, pasien mengatakan buang air besar sehari lebih dari 3 kali. Feses cair, jumlah feses lumayan banyak dan nyeri perut saat buang air besar. Yang keempat, pasien mengatakan suka makan makanan yang pedas. Yang kelima, pasien mengatakan stres karena banyak tugas. Dan yang keenam, pasien mengatakan tidak pernah konsumsi obat. Contohnya seperti obat alergi dan lain-lain. Selanjutnya ada data objektif. Data objektif yang pertama yaitu pasien tampak lemas dan pucat. Tekanan darah pasien 90/70 mmHg dan suhu pasien 39,8 derajat Celcius. Selanjutnya ada etiologi dan juga masalah. Setelah kita menemukan data subjektif dan juga data objektif, maka kita hubungkan dengan etiologi dan juga masalah keperawatan yang ada. Etiologi keperawatannya yakni terpapar kontaminan dan masalah keperawatannya yaitu diare. Nah, setelah kita mendapatkan analisa data, mulai data subjektif, objektif, etiologi, dan juga masalah keperawatan, selanjutnya kita langsung menuju ke diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan yang saya ambil di sini yakni diagnosa aktual, yakni menyangkut PES, problem, etiologi, dan juga simptom atau tanda dan gejala. Nah, dari di sini saya mengangkat diagnosa diare berhubungan dengan terpapar kontaminan, ditandai dengan feses cair, suka makan pedas, dan nyeri saat buang air besar. Setelah kita menegakkan diagnosa, selanjutnya adalah menyusun intervensi keperawatan. Nah, di tabel intervensi keperawatan ada 3 hal. Yang pertama yakni diagnosa keperawatan, pengeluaran keperawatan, dan juga intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatannya apa? Yakni diare berhubungan dengan terpapar kontaminan, ditandai dengan feses cair, suka makan pedas dan nyeri saat buang air besar. Nah, setelah kita menentukan diagnosanya, kita sebelum membuat intervensi harus membuat keluaran dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa menjadi patokan atau menjadi kriteria hasil nanti untuk tercapainya sebuah intervensi. Nah, luaran keperawatannya di sini setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 minggu, maka diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, kontrol pengeluaran feses meningkat. Yang kedua, konsistensi feses membaik. Yang ketiga, frekuensi BAB membaik. Yang keempat, distensi abdomen menurun. Yang kelima, nyeri abdomen menurun. Nah, setelah kita menentukan luaran keperawatan dan juga kriteria hasil yang ada, selanjutnya kita menyusun intervensi. Dan intervensi harus ada keterkaitannya harus ada hubungannya dengan kriteria hasil yang akan dicapai. Jadi balance antara intervensi dan juga luaran keperawatan. Nah, intervensi keperawatan di sini saya mengambil manajemen diare. Ada 4 tindakan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi yaitu yang pertama monitor jumlah pengeluaran diare. Nah, ini kita memonitor pengeluaran diare ada keterkaitannya dengan kriteria hasil yang nomor 1, yakni kontrol pengeluaran feses meningkat. Jadi ada keterkaitan antara intervensi dan juga luaran keperawatan. Nah, untuk observasi yang kedua yakni monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Ini juga ada keterkaitannya dengan kriteria hasil nomor 2 dan nomor 3, yakni konsistensi feses membaik dan frekuensi BAB membaik. Jadi ada terkaitan antara intervensi dan juga luaran keperawatan. Untuk terapeutiknya tidak ada karena tidak ada tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya yakni edukasi pasien. Yang pertama, anjurkan makan porsi kecil dan sering secara bertahap. Nah, ini juga ada keterkaitannya dengan kriteria hasil yang nomor 4, distensi abdomen menurun. Distensi kan perut kembung. Jadi kalau kita makan makanan yang banyak akan mengakibatkan perut kita kembung. Jadi untuk pasien yang menderita diare dianjurkan makan porsi kecil dan sering secara bertahap untuk menghindari distensi abdomen. Jadi kriteria hasilnya di sini distensi abdomen menurun. Selanjutnya edukasi yang kedua yakni anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Nah, juga ini ada keterkaitannya dengan kriteria hasil yang nomor 5. Nyeri abdomen menurun. Jadi kalau kita habis makan pedas atau makan pembentuk gas, itu pasti perut kita akan merasa nyeri dan juga panas kan ya. Nah, itu kalau penderita diare itu dilarang dulu untuk memakan makanan yang mengandung pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Selanjutnya ada kolaborasi. Karena di sini saya melakukan tindakan keperawatan di rumah,
Jadi tidak ada kolaborasi antara perawat dan juga tim medis lainnya. Jadi saya tangani sendiri dan ini masalah yang cukup mudah. Jadi tidak memerlukan kolaborasi dengan tim medis yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini, Dik? Bapak sudah mendingan. Oh, sudah mendingan ya, alhamdulillah. Sudah makan barusan? Sudah. Oke, sudah makan. Jadi begini, Dek, salam kenal kembali. Saya Muhammad Riko, saya merupakan perawat dari Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan implementasi keperawatan terhadap adik. Saya kan dulu sudah melakukan pengkajian ya terhadap adik ya. Nah, adik sudah terdiagnosa menderita penyakit diare. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi keperawatan untuk pencegahan diare tersendiri. Sebelumnya saya cek dulu ya tanda-tanda vitalnya. Iya. Masih, Dek? Alhamdulillah dia sudah normal darahnya adik 120/80. Jadi sudah mendingan ya. Iya. Boleh saya cek suhunya dulu ya, Dek? Ini. Silakan Dek ditaruh di ketiaknya. Dek, boleh saya cek dulu? Oh, sudah normal ya. Ini sudah 36,3. Jadi sudah normal ya suhunya, Dek. Jadi begini, Dek. Untuk implementasi diare tersendiri yaitu saya mengambil tentang manajemen diare. Jadi untuk tindakan observasinya saya boleh tanya-tanya ke adik ya. Iya. Untuk sekarang BAB-nya adik sudah berapa kali sehari? 1 kali sehari. Oh, sudah mendingan berarti ya. Kalau dulu kan adik kan masih 3 kali ya sehari ya. Jadi terus-menerus BAB-nya. Jadi kalau sekarang sudah 1 kali sehari. Jadi sudah agak mendingan ya, Dik ya. Nah, untuk fesesnya itu bagaimana, Dik? Untuk konsistensinya apakah padat, apakah masih tetap cair atau sudah apakah lembek? Padat. Oh, jadi sudah padat ya sekarang. Untuk warnanya kuning kecoklatan apa kuning? Kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan. Berarti sudah normal ya, Dik ya. Jadi begini, Dek, untuk tindakan di sini saya akan melakukan edukasi terhadap adik tentang pencegahan diare agar tidak terjadi lagi. Jadi untuk pencegahan diare tersendiri yakni adik dilarang dulu untuk makan makanan yang pedas dan juga makanan mengandung laktosa dan pembentuk gas. Soalnya itu akan menyebabkan diare lagi, Dek. Jadi adik kan suka makan pedas ya. Iya. Jadi dihindari dulu untuk makan makanan yang pedas. Mengandung laktosa dan juga pembentuk gas. Seperti apa? Itu seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga susu. Jangan minum susu dulu ya, Dek ya. Takutnya nanti diarenya bisa kambuh lagi. Jadi jangan makan makanan yang itu dulu. Dan adik dianjurkan makan porsi kecil tapi sering. Jadi adik tidak boleh makan 1 piring langsung banyak itu nggak boleh, Dek. Jadi kalau penderita diare itu untuk makannya itu makan porsi kecil tapi sering. Jadi biar tidak menyebabkan distensi abdomen atau perut kembung. Jadi kalau gitu kan nggak sembuh-sembuh diarenya nanti jadinya. Jadi seperti itu ya untuk tindakan pencegahan diare sendiri. Boleh diulangi, Dek, tadi saya bilang apa? Untuk pencegahan diare tersendiri, jangan makan apa? Pedas-pedas. Jangan pedas-pedas. Terus jangan minum. Minum susu. Oke. Untuk makannya Untuk makannya tuh porsi kecil porsi kecil. tapi sering ya. Oh iya, seperti itu. Jadi diterapkan ya, Dek ya. Takutnya nanti diarenya kambuh lagi. Jadi menerapkan itu tadi yang saya ajarkan. Sudah paham, Adik? Sudah. Alhamdulillah sudah paham ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan pada adik bisa bermanfaat dan adik bisa cepat sembuh. Saya pamit dulu ya, Dek ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.